Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini aku mau rekomendasiin villa syariah murah dengan view mewah di puncak. Penasaran kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku mau staycation di Villa Syariah, yaitu Villa Al Multaka yang berlokasi di Ciberem, Cisarua, Bogor. Jadi gengs, maksud dari Villa Syariah di Villa Al Multaka ini adalah villa khusus keluarga atau kantoran yang dilarang untuk membawa minuman keras maupun bertindak asusila di luar ikatan pernikahan. Jadi emang segmennya itu lebih buat keluarga atau acara kantor gitu ya. Untuk menuju ke Villa Al Multaka, kita bisa pakai Google Maps dan jalannya itu searah ke Taman Safari. Namun posisinya sebelum Taman Safari ya. Untuk akses jalan, kalian tenang aja karena jalannya itu bagus dan gak ada tanjakan curam kok gengs. Nah, kalau kalian pernah nontonin video aku yang dulu yaitu Villa Yaya, jadi Villa Al Multaka ini deketan gengs sama Villa Yaya. Nanti pas sudah mau deket, jalannya tuh sedikit kurang bagus gengs. Tapi cuma bagian ini doang kok, karena selebihnya sih aman ya. Dan akhirnya kita sampai juga nih di Villa Al Multaka, yang posisinya di sebelah kiri. Jadi Villa Al Multaka ini merupakan kawasan villa yang terdiri dari 9 buah villa. Dengan fasilitas ada public pool, playground, dan biliar. Terus di beberapa villa juga ada yang punya private pool ya. Nah, yang bakal aku review kali ini adalah Villa 5 dan Villa 6 yang posisinya berada di paling bawah. Ini merupakan Villa 5 yang terdiri dari satu lantai dengan kapasitas maksimal 10 orang. Namun di sini nggak ada private pool ya. Di depan villa terdapat area parkir untuk satu mobil dan di setiap villa juga udah disediain alat barbeque. Untuk terasnya sih minimalis aja ya. Oke deh, kalau gitu langsung aja yuk kita mulai Villa Tour. Villa 5 memiliki 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, living room, dining room, dan dapur. Namun gak ada private pool ya. Jadi kita bisa pakai public pool yang ada di depan. Nanti aku juga bakal review kok semua fasilitas umumnya. Nah, dari Villa 5 ini juga ada connecting door loh ke Villa 6 yang punya private pool. Nanti aku jelasin juga ya. Oke, kalau gitu sekarang kita bahas dulu area living roomnya. Ruang berkumpul ini ukurannya lumayan luas, yang terdiri dari sofa set kulit yang nyaman dan semua area villanya tuh bersih, gengs. Terus kalau kita mau tambah extra bed di sini bisa banget ya. Setiap villa dilengkapi dengan wifi dan smart TV yang udah connect ke YouTube dan Netflix. Namun sayangnya di sini nggak ada fasilitas karaoke gengs. Tapi kita bisa sewa kok, seharga 300.000 per malam. Nanti untuk peralatan karaoke-nya ada di Villa 6 ya. Untuk kamar tidur berada di dekat living room. Dan kita cek ke kamar tidur pertama yuk. Kamar ini terdiri dari 2 buah single bed dan di setiap kamar tidur udah ada private bathroomnya gengs. Terus kalau kalian mau tambah extra bed di sini masih bisa juga ya. Konsep villa ini tuh modern dan minimalis dan enaknya di setiap kasur juga udah dilengkapi dengan bantal dan guling favorit aku. Terus di depan tempat tidur terdapat meja rias dan ternyata di setiap kamar juga udah dilengkapi dengan AC. Tapi jujur kemarin tuh AC-nya nggak kepake gengs karena udaranya udah dingin banget. Lalu di samping tempat tidur ada lemari yang di dalamnya disediakan sejadah. FYI, di Villa 5 ini nggak ada kamar mandi luar ya, karena semua kamar mandinya itu berada di dalam kamar tidur. Nah, untuk fasilitas kamar mandinya hanya ada water heater tanpa disediakan handuk dan toiletries. Jadi kalian jangan sampai lupa untuk bawa perlengkapan mandi dari rumah ya. Oh iya, kelebihan kamar ini adalah memiliki area balkon private gengs. Jadi kita bisa duduk di luar sambil menikmati pemandangan alam. Dan ternyata di setiap villa juga udah disediain mesin cuci loh. Jadi kalau misalnya kita mau long stay, nggak perlu repot cari tempat laundry. Bisa langsung nyuci di dalam villa. Dan seperti ini view dari balkon kamar pertama. Next, kita ke kamar kedua yang masih berada di area living room.
Nah, berbeda dengan kamar pertama, kalau kamar kedua ini menggunakan kasur double bed ukuran king yang dilengkapi juga dengan AC dan kamar mandi dalam. Untuk ukuran kamarnya sih sama-sama luas ya. Di dalam lemarinya disediakan safe deposit box, jadi kita bisa taruh barang-barang berharga kita. Terus untuk fasilitasnya sih kurang lebih sama ya, disediakan sejadah juga, hanya beda di jenis tempat tidurnya aja. By the way, kalau di kamar pertama tadi kan ada balkon ya. Kalau di sini juga ada area duduk, tapi berada di dalam kamar. Terus untuk private bathroomnya juga sama, ada water heater tanpa handuk dan toiletries. Lanjut, kita melipir ke area dapur yang menyatu dengan dining room. Nah, ini adalah area terakhir ya di Villa 5. Jadi emang konsep villanya tuh kayak rumah minimalis 2 kamar, gengs. Terus untuk fasilitas dapurnya kalian gak usah khawatir karena sama seperti di villa-villa lainnya, di sini juga disediakan perlengkapan masak dan peralatan makan yang lengkap. Bahkan disediakan juga microwave loh untuk menghangatkan makanan. Jadi kita tinggal bawa bahan makanannya aja dan masak di sini deh. Di depan dapur langsung ada ruang makan untuk kapasitas 4 orang yang udah dilengkapi juga dengan dispenser dan kulkas 2 pintu. Nah, seperti yang aku infokan di awal, jadi dari Villa 5 ini ada connecting door atau pintu penghubung ke Villa 6. Jadi kalau misalnya kita rame-rame tapi tetap butuh privacy, bisa sewa Villa 5 dan Villa 6 sekaligus ya. Dan uniknya, pas kita masuk ke Villa 6, ternyata ini adalah lantai 2, gengs. Sedangkan pintu utamanya itu berada di lantai bawah. Villa 6 memiliki kapasitas maksimal 25 orang dengan 3 kamar tidur, 4 kamar mandi, living room, dining room, dan private pool. Oke, kita bahas dulu dari living roomnya ya. Ruangan ini bisa dibilang adalah entertainment room karena untuk TV hanya ada di lantai atas aja, gengs. Udah ada wifi dan smart TV yang udah include YouTube plus Netflix. Nah, seperti ini peralatan karaoke-nya yang disewakan di Villa Al-Multaka ya. Tapi kalau misalnya kalian mau bawa perlengkapan karaoke sendiri juga bisa kok, gengs. Area living room di lantai atas ini tuh luas banget ya. Dan di belakangnya juga masih ada area duduk yang dikelilingi dengan jendela besar. By the way, di lantai atas ini terdapat 2 buah kamar tidur. Dan langsung aja yuk kita room tour ke kamar tidur pertama. Masih sama seperti di Villa 5, Villa 6 juga kamar tidurnya memiliki private bathroom ya. Jadi pastinya lebih nyaman dan lebih private deh. Terus setiap kamar juga udah dilengkapi dengan AC. Terdapat 1 buah double bed lengkap dengan bantal dan guling. Nah, kalau misalnya kalian mau taruh extra bed di sini juga bisa ya. Tapi menurut aku sih lebih leluasa di living room, gengs. Karena masih banyak space kosong yang bisa kita taruh untuk extra bed. FYI, gak semua lemari tuh ada safe deposit boxnya. Jadi setiap villa cuma ada 1 aja ya. Nah, sekarang kita cek kamar mandi dalamnya yuk. Untuk fasilitasnya juga sama, yaitu terdapat water heater tanpa disediakan handuk dan toiletries. Kita keluar dari kamar pertama dan pindah ke seberangnya, yaitu kamar tidur kedua. Nah, kalau di kamar ini menggunakan 2 buah single bed yang dilengkapi juga sama kamar mandi dalam. Fasilitasnya juga sama aja ya, gengs, ada lemari dan AC. Dan seperti ini area kamar mandi dalamnya. By the way, karena Villa 6 ini merupakan villa besar, jadi ada balkon atas yang view-nya Masya Allah keren banget, gengs. Yaitu pegunungan dan perbukitan yang terhampar luas di depan mata. Ini lagi mendung aja, view-nya tetap kelihatan keren ya. Kebayang gak sih kalau cerah tuh secantik apa? Yang pasti kita akan dimanjakan sama pemandangan alam yang indah. Area balkonnya ini luas dan udah disediakan juga beberapa kursi dan meja rotan untuk menikmati pemandangan dan udara yang sejuk. Dari balkon atas ini kita juga bisa melihat ke pool area yang berada di lantai bawah. Oke gengs, kita masuk lagi ke dalam villa dan sekarang kita menuju ke lantai bawah atau lantai pertama dari Villa 6. Di lantai bawah ini terdapat 1 kamar tidur, 2 kamar mandi, dapur, dining room,
living room, dan private pool. Nah, ruangan di sini juga luas ya, kayak di lantai atas. Dan ini adalah pintu utamanya. Oke, aku bahas ruangan di bawah tangga dulu ya. Terdapat jemuran dan kamar mandi luar, namun kayaknya lebih tepat disebut powder room deh. Karena di sini tuh nggak ada shower room untuk mandi, jadi hanya ada keran dan kloset. Lalu terdapat ruangan luas tanpa sekat antara living room dan dining room. Ruang makannya tuh cukup besar ya, bisa untuk 8 orang. Dan di sampingnya udah disediakan dispenser. Nah, untuk yang penasaran di mana sih area dapurnya? Jadi dapur di Villa 6 ini tuh terpisah ya ruangannya, sehingga nggak tercampur antara aktivitas masak dan aktivitas lainnya di dalam villa. Terus untuk fasilitas dapurnya juga lengkap banget gengs. Mulai dari peralatan masak hingga peralatan makan semuanya ada kok, tenang aja. Jadi kita bisa masak di sini ya. Terus di villa ini juga ada mesin cuci, jadi kalau mau nginep rada lamaan kita bisa pakai mesin cucinya gengs. Lalu ada ruangan kosong yang bisa digunakan untuk kamar tambahan, misalnya kamar driver atau kayak kamar ART gitulah. Dan di sebelahnya merupakan area toilet yang menggunakan kloset jongkok. Oh iya, kalian gak usah khawatir masalah sirkulasi udara, karena di dapur ini juga ada pintu samping yang mengarah keluar. Jadi udaranya tetap bisa keluar masuk dengan lancar ya gengs. Di samping dining room adalah living room lantai bawah, namun di sini nggak disediakan TV ya. Jadi TV itu hanya ada di lantai atas. Terdapat sofa set yang nyaman dan menghadap ke area kolam berenang. Nah, sekarang aku mau tunjukin kamar tidur terakhir dan satu-satunya di lantai bawah, yaitu kamar tidur ketiga. Kamar ini sama seperti kamar kedua, yaitu terdapat 2 buah single bed. Jadi kamar dengan double bed itu hanya ada di kamar pertama aja ya. Kamar ini pastinya juga dilengkapi dengan AC, meja rias, dan lemari. Lalu di area pojok merupakan private bathroom dengan fasilitas water heater. Oke, sekarang kita keluar yuk untuk lihat fasad bangunan Villa 6. Pasti pada penasaran kan, kayak gimana sih bangunan villanya? Nah, di area outdoor terdapat alat barbecue, dan ini dia fasilitas favorit yaitu private pool. Tapi sebelum ke kolam berenangnya, aku mau kasih tahu dulu nih, akses masuk menuju ke Villa 6. Jadi untuk area parkirnya itu bisa di dekat Villa 5 juga ya. Terus kita turun ke bawah dan pintu masuk Villa 6 itu ada di sebelah kanan gengs. Jadi kalau dari luar tuh emang gak terlalu kelihatan ya, karena pagar hitamnya ini juga lumayan tinggi. Dan begitu pintunya dibuka, baru deh terlihat villa besar 2 tingkat dengan private pool di depannya. Kolam berenang ini ukurannya nggak terlalu besar, namun terdapat 2 kedalaman, yaitu mulai dari 1 meter, kemudian melandai ke bawah hingga kedalaman 1,8 meter. Jadi di private pool ini emang nggak ada kolam anak ya, sehingga untuk anak-anak harus dalam pengawasan dewasa atau bisa juga bawa pelampung anak, karena makin ke ujung tuh makin dalam gengs. Dan ternyata dari depan teras ini tetap kelihatan view Gunung Gede Pangrango dong. Masya Allah, keren banget ya. Oke gengs, tadi aku udah villa tour untuk Villa 5 dan Villa 6. Sekarang aku mau tunjukin fasilitas umum yang bisa dinikmati oleh semua tamu villa. Nah, karena nggak semua villa punya private pool, salah satunya kayak di Villa 5. Jadi di sini terdapat public swimming pool, yang lokasinya itu ada di area depan, nggak jauh dari gerbang masuk Villa Al-Multaka. Nah, kalau tadi kan di Villa 6 gak ada kolam anak ya. Untuk di public swimming pool ini ada kolam anaknya gengs, yaitu di bagian depan dengan kedalaman 60 cm. Terus melandai ke bawah hingga kedalaman 160 cm. Tapi kalau aku perhatiin sih di dekat kolam berenang ini gak ada ruang bilas ya. Jadi untuk bilasnya bisa di villa masing-masing. Lalu di sisi lainnya terdapat taman dan playground yang cukup luas, jadi kita bisa main-main sama anak atau sekedar duduk santai di sini sambil menikmati udara yang sejuk dan pemandangan bukit di belakang villa. Untuk playgroundnya terdapat ayunan dan perosotan, lalu di samping-sampingnya merupakan area duduk. Sedangkan di bagian tengah ini adalah area kosong ya, sehingga bisa dipakai untuk aktivitas lainnya.
Kita turun lagi ke bawah. Di seberang Villa 5 terdapat cafe dan entertainment room yang dibuka selama 24 jam. Jadi kalau misalnya kita bosan di dalam villa, kita bisa mampir ke sini ya untuk nongkrong di kafenya yang punya view super cakep atau main biliar dan table soccer bareng keluarga. Nah, kayak gini gengs area kafenya. Nanti kita lihat view-nya lebih dekat ya. Tersedia 2 buah permainan yaitu biliar dan table soccer. Terus yang bikin aku salfok adalah pemandangan di depan cafe ini tuh sama kayak view yang kita lihat dari balkon atas Villa 6 gengs. Terhampar luas pemandangan gunung dan perbukitan hijau sejauh mata memandang. View-nya bener-bener lepas ya. Jadi nggak bakalan bosen deh nongkrong lama-lama di sini. Ini adalah suasana malam hari dari Villa 5. Untuk pencahayaannya terang ya gengs. Dan udaranya tuh makin malam makin dingin, yaitu sekitar 19 derajat Celcius. Jangan lupa untuk bawa jaket atau sleeper ya kalau kesini, karena lantainya juga nggak kalah dingin gengs. Nah, karena ada connecting door-nya, jadi sekalian aku juga mau kasih lihat suasana di dalam Villa 6. Untuk pencahayaan di dalam villanya juga sama-sama terang ya. Jadi kalian gak usah takut suasananya tuh spooky atau serem, karena seterang ini geng cahayanya. Terus aku juga nggak mau lewatin view malam hari dari balkon atas lantai 6 yang harus kalian lihat. Karena ternyata bertabur cahaya lampu jadi kayak bintang-bintang gitu gengs. Masya Allah cakep banget deh. Kalau biasanya kan city light view itu kelihatan jauh banget ya. Kalau ini terlihat lebih dekat jadi makin cantik deh suasana malamnya. By the way aslinya jauh lebih bagus ya daripada di video. Terakhir aku juga mau tunjukin suasana malam hari di area cafe. Pencahayaannya juga terang ya dan pakai banyak lampu. Terus warna lampunya di sini tuh beda dengan yang di dalam villa, karena kalau tadi kan warna putih, sedangkan di area cafe ini pakai lampu warna kuning gengs. Jadi suasananya tuh lebih hangat, padahal udaranya dingin banget. Jadi balance lah. Dan pastinya dari sini juga kita bisa melihat city light view yang super cantik. Jadi untuk tamu-tamu di bagian atas yang mau lihat view malam lebih jelas, bisa turun ke area cafe ini ya. Oke gengs, tadi aku udah bahas lengkap semua fasilitas yang ada di Villa 5 dan Villa 6 dari Villa Al-Multaka. Dan sekarang kita bahas harganya yuk. Berikut info harga untuk Villa 5. Dan lagi ada harga promo loh. Di weekday jadi cuma 1,2 juta aja, sedangkan di weekend 1,6 juta. Murah banget ya gengs. Terus lagi ada harga promo Ramadan juga nih, khususnya di weekend jadi lebih murah lagi loh. Sedangkan ini adalah harga promo untuk Villa 6. Masih murah juga ya, cuma jadi 2 jutaan aja. Apalagi villa ini dilengkapi dengan private pool. Wah, mesti buru-buru di booking nih. FYI, nggak cuma Villa 5 dan Villa 6 aja loh yang ada promo. Tapi semua villa di Villa Al-Multaka juga ada harga diskon gengs. Untuk info lebih lengkapnya bisa langsung kontak ke nomor berikut ini ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram mereka. Oke deh gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Al-Multaka. Sebuah villa syariah yang murah dengan view mewah di puncak. Semoga informasi ini bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!